Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel kesayangan Jendi yang nikah sama bapaknya demi bisa main sama anak lakinya. Waduh, Gimana tuh? Gimana tuh? maksudnya Jendi janda yang nikah sama bapaknya demi bisa main pinball sama Oh, main pinball. Ya, main ya, pinball ya. ya, Cek. Halo Cek, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini ya kan? Seperti biasa, gue bakal nemenin kalian lagi bersama mas-mas Kang Galon sebelah saya ya kan. Halo. Halo, Nah. halo guys. Halo guys, matamu. Jadi film kali ini gua bakal membahas film yang berjudul The Second Wife, istri kedua ya kan. Istri kedua. Yang rilis tahun 1998. Waduh, film lawas lagi Jo. Biasanya film lawas tuh memang brutal ya kan. Brutal. Kiwi. Sadis. Bukan. Iya sih. Iya, brutal lah. Iya, pokoknya Klasik gitu. lah, film klasik emang mantap sih. Mantap sih. Jadi film ini tuh menceritakan tentang janda cantik yang menikah sama pria tua biar bisa bobo bareng sama anak lakinya coy yang masih muda, ganteng dan bersemangat. Waduh. Oke deh, daripada penasaran mending langsung kita mulai aja dan Intro. Aduh, lemes banget coy. Iya, iya. Intro. Nah, film dimulai di sebuah acara pernikahan di mana mempelai pria yang merupakan seorang duda yang bernama Fosco dan mempelai wanita yang juga seorang janda yang bernama Anna. Fosco ini memiliki satu anak laki-laki remaja bernama Livio. Dari namanya aja kayak udah ganteng banget ya kan. Waduh, si penulis Iya. naskah ini emang lagi jomblo kayaknya. Sedangkan Anna memiliki anak yang masih kecil bernama Santina. Kemudian saat sedang makan malam bersama untuk pertama kalinya, tiba-tiba Fosco diajak pergi oleh temannya karena katanya ada hal penting. Tak disangkanya Fosco dan temannya itu memiliki hobi yang aneh, di mana mereka sangat suka menggali kuburan untuk mencari barang berharga. Tak lama setelah mereka menggali kuburan, ada mobil polisi yang datang ke arah mereka. Fosco dan temannya pun segera kabur dan bersembunyi di dekat sana. Kemudian setelah merasa bahwa situasinya udah aman, Fosco pun pulang ke rumah dan langsung adu mekanik sama wanita barunya itu. Anjay. Anjay. Fosco adalah sosok ayah yang keras dalam mendidik Livio karena Fosco ingin anaknya lebih kuat dan lebih pintar darinya. Tapi ternyata Anna menentang ketegasan Fosco itu dan menyuruhnya untuk lebih santai untuk mendidik Livio. Padahal kalau laki-laki memang harus dikerasin kan ya, biar jadi laki gitu. Laki. Kata naskahnya. Keesokan harinya Fosco pun meninggalkan keluarga barunya karena dirinya harus kerja keluar kota. Dan sepulang dari dinasnya, Fosco pun menghabiskan waktu bersama keluarganya untuk nonton balap sepeda. Anna yang senang pun langsung memakai dress impian semua pria karena terlihat sangat seksoi. Waduh. Mantap. Hal itu membuat semua orang yang melihatnya pun sangat terpesona dan menjadi iri pada Fosco. Saya juga. Karena Fosco bisa mendapatkan istri bak bidadari, anjay. Kemudian malam harinya, Anna yang sedang menyirami tanaman terkejut karena Livio berada di atas pohon. Ya, saya juga Ya, terkejut. gue kaget sih. Mereka pun malah ngobrol, di mana Livio kemudian bertanya pada Anna apakah Anna menganggap Livio sebagai anaknya. Kemudian Anna pun menjawab kalau dirinya lebih senang menganggap Livio sebagai adik. Livio yang mendengar itu pun merasa sangat senang. Oh, kakak adik. Keesokan harinya karena cuaca itu sangat panas, mereka yang berada di luar pun main gebyur-gebyuran air, termasuk Anna dan Livio. Hal itu membuat Livio menyentuh tubuh Anna untuk pertama kalinya. Gak lama setelah itu mereka pun mendengar kabar kalau Fosco ditangkap oleh polisi. Karena ternyata Fosco ketahuan gali kuburan tadi malam. Gali kuburan nih, gali kuburan. Anna yang mendengar kabar itu pun menjadi sedih, namun Fosco meyakinkan istrinya kalau akan bebas sebentar lagi dan bisa kumpul bareng bersama keluarganya. Kemudian keesokan harinya Livio yang berulang tahun pun merayakannya di rumah. Tapi Anna kesal dengan pesta itu karena Livio terlihat bahagia dengan pesta sedangkan ayahnya masih di penjara. Saat pesta ada seorang gadis yang bernama Stella. Pasti wangi. Stella. Dia adalah gadis yang naksir sama Livio, tapi sayangnya ayah
Stella dan ayah Livio itu musuhan. Lalu saat pestanya selesai, Anna pun membantu Livio untuk membereskan sisa pesta. Nah, disitulah Livio mulai menyukai ibu tirinya tersebut. Wadadadadada. Sejak saat itu, kini Livio semakin maju. Waduh. Di mana dirinya sudah mulai berani untuk curhat ke Anna sambil peluk-peluk. Wah, anjir. Kemudian saat Livio kelilipan juga Anna tanpa canggung meniupkan matanya. Walah. So sweet sih, so sweet. sih. Aku aja nggak pernah kayak gitu ya kan. Iya. Nah, hal itu membuat Livio semakin jantungan. Dan karena udah nggak tahan, akhirnya Livio nekat buat nyodorin bibirnya ke Anna. Wadaw. Livio yang ketagihan dengan adu bibir itu kemudian memaksa Anna buat adu mekanik bareng sama dia. Tapi Anna langsung menolak karena dia takut kalau ada orang yang mengetahui perselingkuhan yang mereka lakukan. Namun Livio nggak menyerah sampai di situ aja. Dia pun menggunakan Santina, anak gadis Anna, untuk membujuk ibunya agar mau nonton bioskop bersama Livio. Namun tetap saja Anna pun menolaknya dengan kesal dan memperingatkan Livio agar tidak memaksa Santina lagi. Waduh. Setelah ditolak dan dimarahi oleh Anna tadi, Livio pun menjadi galau dan mabuk berat. Bahkan Livio menolak Stella yang mengajaknya untuk adu mekanik. Dan setelah merasa baikan, Livio pun memutuskan untuk pulang. Tapi dia terpaksa untuk memecahkan jendela rumah agar bisa masuk rumah, karena ternyata pintunya udah dikunci oleh Anna. Dan gak lama kemudian Anna yang kaget pun meminta maaf pada Livio. Dia yang masih sedikit mabuk menjadi tidak tahan dan langsung beradu mekanik dengan Anna saat itu juga. Anjay. Ibunya loh, Cuk. Keesokan harinya, Anna pun menjenguk Fosco dengan rasa bersalah, tapi dirinya tidak mau mengakui kelakuannya itu di depan suaminya. Kemudian Fosco curhat ke Anna kalau dia mau merubah sikapnya pada Livio, menjadi lebih lembut. Dan setelah dari penjara, Anna yang mulai ketagihan dengan Livio pun langsung meminta Livio untuk adu mekanik bersama. Tapi saat Stella melihat aksi mereka berdua, Anna tidak memperdulikannya. Dan gak lama kemudian Anna mendapat kabar kalau besok paginya Fosco akan dibebaskan dari penjara. Waduh, mulai nih klimaks nih. Boleh nih. Setelah itu Anna pun memutuskan untuk berkata yang sejujurnya pada kakaknya Fosco yang bernama Fernanda. Dia yang mendengar pengakuan dari Anna pun menjadi sangat kecewa. Fernanda yang tidak mau adiknya juga ikutan kecewa pun menyarankan Anna untuk tidak memberitahu Fosco. Kemudian keesokan harinya Fosco pun akhirnya pulang. Dia disambut oleh keluarganya yang begitu bahagia melihat Fosco bebas. Kemudian Fosco merasa curiga dengan Anna, Livio, dan Fernanda karena mereka bertiga hanya diam aja. Untungnya Anna bisa menutup rapat tentang kejadian itu dan Livio juga terpaksa menikah dengan Stella agar ayahnya tidak curiga lagi. Waduh. Dan pernikahan Livio dan Stella itu membuat Anna merasa sangat cemburu dan filmnya pun tamat. Tamat endingnya gitu. Ending yang sangat menanggungkan, guys. Iya, menanggungkan sekali. Ya, gimana menurut kalian tentang film ini? Sebenarnya film ini tuh terjadi karena ada kesempatan dalam kesempitan, ya kan? Betul. Karena betul-betul banget, Cuk. Iya kan, wajar aja sih kalau selingkuh ya kan. Secara anaknya itu emang bening loh, tampan. Povio siapa sih Livio? Grand Livio. Iya, Grand Livio itu emang cakep sih kayaknya. Iya, kalau menurut sudut pandang ibu tiri mungkin cakep ya. Tapi kalau gue jadi Livio memang gue naksir sih sama Anna. Ya maksudnya secara dia milf yang masih singset gitu. Iya, betul juga itu, betul. Singset dan buah duduk. Lagian juga si siapa tadi ibunya namanya? Anna kan udah berkomitmen, udah berjanji, udah menikah sama si Fosco sih. Sedangkan si Fosco lagi di penjara, lagi susah-susahnya, dia malah sama anaknya, kan nggak etis gitu. Nggak etis. Gak walaupun boleh. Dia yang ketagihan juga sih. Iya, pada akhirnya juga itu impian para lelaki juga sih. Dua-duanya enak sih itu. Maksudnya dua-duanya enak bener juga sih. Iya. Iya. Tapi endingnya nikah sama yang lain ya sama aja sih. Cuma kan biar kagak ketahuan aja gitu. Tapi ya udah deh. Ingat rasanya lupa namanya. Ingat rasanya supaya baca. Tapi menurut lu, Bang Galon, nih ada pesan yang bisa diambil nggak dari film ini? Iya, pesan yang bisa diambil mungkin mabuk adalah solusi ya.
Iya sih, bener sih. Mabuk adalah solusi. Memang kalau di film ini memang kayak gitu. Solusinya mabuk, terus dia dapat ibu tirinya. Dapat ibu tirinya dia, coy. Dia galaunya hilang, dapat ibu tiri juga ya kan. Memang solusi sekali tapi nggak gitu deh. Ya intinya jangan kayak gitulah pokoknya kalian lah. Kalau kayak gitu yang ada kalian mau dipukulin warga ya kan. Tapi ya udah deh, mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Tetap semangat buat kalian yang masih berjuang. Emon undur-undur. Dan Kang Galung undur-undur. Durundur. Mau ngapa sih? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.